Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bapak akan mengajarkan tentang perhitungan perubahan entalpi dari hasil percobaan atau menggunakan kalorimeter. Jadi, eh, misalkan begini ya, kamu punya kayu, kamu punya kayu. Kayu ini pasti mengandung energi atau entalpi, tapi kamu nggak tahu berapa energi kayu ini karena kita nggak bisa mengukurnya. Kalau kamu pegang ini kayu, pegang, nggak panas, ya kan? Pegang nggak panas. Tapi ketika kayu ini bereaksi dengan oksigen atau dengan kata lain dibakar, kayu dibakar, maka dia akan menghasilkan panas. Ini terbukti bahwa kayu ini sebenarnya punya energi. Energinya akan keluar ketika dia bereaksi. Dia akan menghasilkan CO2 plus H2O. Jadi kita nggak bisa mengukur kayu energinya berapa, CO2 energinya berapa, tapi kita bisa mengukurnya perubahan energi atau perubahan panas ketika kayu berubah jadi CO2 dan H2O. Konsepnya seperti itu ya. Terus gimana kita mengukur berapa kalori yang dihasilkan ketika kita membakar kayu? Pakai termometer. Nggak bisa. Kenapa? Termometer itu untuk mengukur suhu. Termometer itu untuk mengukur suhu. Beda ya suhu dengan panas. Kok beda Pak? Misalkan begini. Ini kompor atau alat pembakar. Kamu memanaskan ini isinya 1 liter air. Dengan menggunakan kompor yang sama, kamu memanaskan 1 liter air juga. Ini 10 menit. Ini 20 menit. Apinya kecil. Mana yang kira-kira bakal lebih cepat panas? Salah. Hasil akhirnya bakal yang lebih panas. Mungkin yang ini, ya kan? Karena lebih lama, panasnya lebih lama. Lebih banyak panas yang diberikan. Padahal temperatur ini sama suhunya. Kalau kamu ukur, karena kompornya kompor yang sama. Dia memberikan suhu yang sama. Misalkan suhunya dia 200 derajat Celcius. 200 derajat Celcius. Jangan 200 lah. 900. Tapi yang dipindahkan ke sini itu beda. Ini 10 menit panasnya sekian. 20 menit panas sekian. Atau gini. Dengan cara yang sama seperti ini. Ini 1 liter. Ini juga. Yang ini 2 liter. Lebih banyak airnya. 2 liter. Sama-sama 2 menit. 2. Kompor yang sama loh. Berarti dia menghasilkan panas yang sama. Tapi suhunya beda. Yang sini paling naik. Misalkan di sini naiknya dari 25 jadi
28. Yang sini mungkin 25, cuma jadi 26,5. Itu membuktikan bahwa panas dengan suhu itu beda. Panas yang dihasilkan sama kan? Karena panas yang dihasilkan oleh kompor ini akan diserap oleh ini. Panas yang dihasilkan oleh ini diserap oleh ini. Gitu. Jadi panas itu tidak identik dengan suhu. Ini dengan ini suhunya tinggian mana? Tinggian ini. Karena dia 28 derajat Celcius. Kalau tanya panasnya, panasan mana ini dengan ini? Nah, kalau bahasa awam mungkin panasnya sama, panasnya beda, 28 ini 26,5. Tapi kalau secara kimia ini panasnya sama. Kenapa? Karena sama-sama 2 menit, sama-sama dihasilkan oleh kompor yang sama, dan semua panas yang dihasilkan diserap oleh air ini kan. Nah, sekarang kita akan menghitung bagaimana cara menghitungnya panas yang dihasilkan. Kita menggunakan kalorimeter. Ini dihapus dulu ya, atau di screenshot dulu, foto dulu, clear. Kalau kita ingin mengetahui, ulangi lagi. Ini kayu. Berapa panas yang dihasilkan oleh kayu, maka kamu hanya bisa menghitung dengan cara kayu ini dipakai untuk manasin apa gitu. Karena kalau langsung ukur suhunya, yang diukur adalah suhu. Tapi kayu ini dipakai untuk ditransferkan dulu. Misalkan kayu ini dipakai untuk memanaskan air sampai ini habis. Kenapa pakai untuk pemanasan air? Karena air lebih cenderung mudah menghitung kalorinya. Menghitung kalori yang diserap air ini cenderung mudah. Kita bisa menggunakan rumus fisika Q sama dengan M kali C kali delta T. Jadi panas yang dihasilkan oleh kayu ini sama dengan panas yang diserap oleh air ini. Panas yang diserap air ini nilainya sebesar Q sama dengan M kali C kali delta T. Tapi kalau alatnya seperti ini, terbuka begini, ini kan nggak semua panas diserap oleh air kan? Ada yang ke udara. Gimana kamu menghitung panas yang diserap oleh udara? Ada yang ke penyangga ini, ada yang ke wadahnya ini. Gitu. Kalau wadahnya masih bisa dihitung, wadahnya bisa dihitung. Q wadahnya sama dengan C besar kali delta T, kapasitas kalor kali delta T. Maka dibuatkanlah suatu alat di mana dalam alat ini nanti ada ruang. Kita bikin lagi di sini. Ya. Ini ruangnya ruang terisolasi, ini hampa udara. Kayak termos. Kenapa kayak termos? Biar sistemnya terisolasi. Ingat kan sistem terisolasi? Ya, di sini ada termometer untuk mengukur suhunya. Di sini ada pengaduk, stirrer, yang berputar gitu. Di sini ada pembakar. Nah, di sini diisi air. Ini kurang dalam ya pengaduknya. Pengaduk. Ini pakai listrik untuk membakar ini. Di aliran listrik dia akan percikan. Ada koilnya. Ini dia panas, membakar zat yang ada di sini. Ini zat yang akan direaksikan. Nanti zat yang direaksikan ini akan menghasilkan panas. Kita akan menghitung berapa
panas yang dihasilkan oleh 1 mol gula ketika dibakar. Masukin gula ke sini, reaksikan, masukin air ke sini. Nanti ketika terbakar, panas yang dihasilkan akan diserap oleh air dan diserap oleh alat, sehingga delta H akan sama dengan min Q. Kenapa min Q? Ya karena yang air dan alat ini menerima akan bertambah panasnya ya, naik panasnya lebih panas. Sedangkan si zatnya sendiri yang bereaksi dia akan melepaskan panas, berarti berkurang. Gitu, jadi kebalikannya. Jadi delta H sama dengan min Q. Delta H itu minus nilainya ntar karena menghasilkan panas. Atau kebalikannya, kalau dia jadi dingin airnya, berarti ini membutuhkan panas. Gitu. Karena ini reaksinya pembakaran, dia akan menghasilkan panas. Nah, ini akan menghasilkan panas. Di mana Q-nya itu adalah Q air ditambah Q alat. Nah, Q airnya sama dengan massa dikali C, kalor jenis si airnya, dikali delta T. Delta T itu perubahan suhunya, selisih suhu awal dan suhu akhir. Sedangkan Q alat, ulangi, Q alat itu sama dengan kapasitas kalor dikali delta T. Kapasitas kalor biasanya sudah ada di alatnya. Antara sudah ada di alatnya tertera atau nanti kita melakukan percobaan untuk menentukan kapasitas kalor. Jadi Q air sama dengan M kali C kali delta T, Q alat sama dengan C kali delta T. Nah, Q air ditambah Q alat itu disebut juga dengan Q total. Yang kata lain, delta H ini sama dengan min Q total. Ya, sekian dulu ya untuk materi yang ini.